sekarang nih Om bayangkan, orang nonton YouTube kita pun terapi saja mereka bisa ikut dan tidak tahu dia bahaya itu seperti apa. Dan itu berbahaya sekali. Sangat bahaya Om. Bahayanya apa? Dia bahaya tuh ketong kayak yang nonton dia tahu titik saraf ini dia dampaknya apa kalau kita buat secara hentak tiba-tiba tanpa ada tarikan nafas dan hembusan nafas. Kayak kita mau kasih bunyi leher. Biasa kan orang kasih bunyi leher begini. Itu dong biasa nanti akan sakit kepala dari belakang sini naik sampai atas sini putar sakit parah. Itu kenapa? Terjadi kejang otot, tidak siap waktu dihentak. Permasalahan apa saja yang bisa diatasi dengan cara ini? Kretek-kretek sangat banyak kakak, sangat banyak. Disebut satu-satu ya. Pertama lower back pain itu atau sakit pinggang. Sakit pinggang. Neck pain itu leher. Saraf terhenti itu masuk dalam kategori sakit pinggang juga. Dan saraf terhenti itu ada banyak. Sampai ada yang sudah bisa jalan. Ada yang jalan pegang pinggang. Besok pegang hampir 3.000 orang kakak. Dan keluhan tuh sama semua. Pinggang. Terus yang paling banyak juga muda-mudi. Muda-mudi itu kenapa? Terlalu mager. Tidur. Baring-baring. Terus main HP. Betul. Habis itu ada juga cedera olahraga. Itu banyak lah. Jadi berangkum jadi satu di cedera olahraga. Kayak keseleo, engkel. Nah, itu termasuk dalam. Bungkuk juga itu. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jang rem. Luar biasa sekali hari ini. Senang sekali beta di Kota Kupang yang lagi mendung-mendung. Iya dong. Ini kotong Pasiar Oto mendung-mendung begini enak. Enak. Hanya yang mau lihat pemandangan indah, sekarang hijau-hijau tuh. Asli mata segar kalau musim begini Kupang di musim begini. Hari ini senang sekali beta bisa Pasiar Oto dengan beta saudara, ada Kak Edgar. Orang biasanya sebut Edgar Kretek karena profesinya. Tapi beta kepingin tahu Edgar siapa sebenarnya. Kalau beta pun nama lengkap tuh Edgar Asamoy. Terus Asamoy. Iya, Asamoy itu orang. Asamoy ini orang Jawa berarti. Alor asli nih. Bukan, campur. Bapak Alor, Mama Sabu. Alor Sabu jadilah begini sudah. Tapi lahir besarnya di Kupang. Kupang sini. Kita lahir besar di Kupang. Yang anak NBD. NBD iya. NBD apa itu? NBD atas NBD Mangga 2. Mangga 2. Ada NBD Mangga 2 ya? Pokoknya Mangga 2. Di kakak situ. Di kantong situ Mangga 2. Karena ada pohon mangga 2. Ada pohon mangga 2. Klasik sekali ya. Orang Kupang pun kasih nama. Luar biasa. Buat Bapak Mama saudara yang mungkin belum tahu beliau ini siapa, seperti tadi yang betul sempat spill sedikit, orang biasa panggil beliau Edgar Kretek. Iya. Karena beliau adalah owner dari Edgar Klinik ya, Chiropraktik ya, yang tapi lebih bekennya orang bilang Kretek. Iya. Itu karena itu influencer Bima Aryo makanya dia. Iya betul. Kretek abal-abal jadinya kita juga kena imbas kretek yang abal-abal. Tapi ya kita sertifikat lengkap. Itu ada sertifikatnya? Ada sertifikat. Malah kita dapat gelar itu. Gelarnya apa? Yang sekarang beta pun dapat ahli chiropraktik. Nah yang sekarang beta lagi ikuti lagi nih yang master punya.
Nah, mungkin di bulan Agustus lah kita punya sertifikat master keluar. Ini ikutnya online berarti kakak di sini? Yang sekarang ini online. Kalau yang pertama tuh pertemuan. Langsung pertemuan. Jadi kita bawa masternya ke Kupang. Kemarin tuh kayak waktu COVID tuh. Kita bawa mereka ke sini. Dari kita ada 10 orang dari beberapa negara. Jadi saya yang dari NTT satu-satunya. Iya. Dan memang praktek kretek lah biar orang ini siap. Baru pertama kakak punya di Kota Kupang, bahkan NTT mungkin lah. Iya betul. Makanya dari NTT semua diarahkan ke Kota Kupang, perlu jauh-jauh itu. Oh iya, bisa lebih hemat lah. Iya hemat, sangat hemat. Luar biasa nih. Oke, beta kepingin tahu sedikit tentang Kak Edgar. Ini boleh. Bisa ceritakan tuh Kak Edgar ini siapa sebenarnya? Mungkin ada yang pengen kenalan lebih jauh setelah dikretek, mungkin ada dapat. Oke. Beta ini siap manusia biasa ya. Ya betul. Nah, terus beta dulu sekolah ini di Kupang. Sekolah untuk yang pertama SD, SMP, SMA di Kota Kupang. Di SD Bonipoi. Oh, SD Bonipoi. Bonipoi 3 kalau tidak salah. Nah, beta bisa soalnya salah. Beta lupa bang. Ya, 3 atau 6 begitu. Terus SMP 6 dalam kampung. Oh. Nah, SMA 8 dalam kampung NBS juga. Nah, karena memang beta malas yang ribet-ribet dari dulu. Jadi semua keluar. Semua keluar abang. Lebih menghemat. Pokoknya orangnya hemat sekali. Hemat sekali, dan biasanya akam situ supaya bolos enak, gampang. Betul, supaya bolos gampang. Lompat pagar langsung pulang rumah. Mau makan justru jauh-jauh. Nah, situ lanjutlah ambil D3 analis kesehatan. Ini yang membuka beta jalan semua PD. Praktik. Oke. Terus beta dapat info dari kawan tentang link pendaftaran chiropraktik. Setelah kuliah selesai itu. Nah itu kan beta sempat kerja di Kabupaten Saburai Jua sebagai laboratorium. Oke. Itu 1 tahun kah? 1 tahun di sana. Terus resign pulang ke Kupang. Kita lihat, wah ini Dongki Remling ini bagus nih. Ini nanti bermanfaat di tahun-tahun yang akan datang nih. Pertama masih ragu karena pendaftarannya lumayan juga. Oh iya. Lumayan juga. Ya sudah, beta pikir-pikir dulu. Terakhir, sudah beta berani ambil keputusan untuk ambil ini chiropraktik nih. Oke. Kakak memang sudah tahu chiropraktik itu apa sebenarnya? Beta itu sempat searching dulu. Chiropraktik ini apa? Dan memang kalau di luar negeri sana tuh mereka sudah akui dan sudah masuk dalam kurikulum kedokteran. Chiropraktik sendiri. Nah, jadi berpikir wah ini bagus nih. Dan kan kita mungkin begini-begini terus. Memang harus ada bawa perubahan di dalam ketumpung tempat sendiri. Ya sudah beta ambil itu sekolah berapa. Pokoknya kita pertemuan tuh 1 kali habis itu kita mulai praktek sudah. Oh teorinya sekali. Iya teori karena sudah ada basic. Kita kan ambil jalur khususnya toh. Basic untuk yang kesehatan orang. Kesehatan orang. Itu sudah ada istilahnya punya dasar. Punya dasar. Kalau yang awam pun itu mereka harus 4 tahun itu. Woi, itu ke sekolah le. Iya, ke sekolah le. Makanya kan ada yang komentar di bepung TikTok atau YouTube yang bilang, kok hanya begini saja. Nah, itu tuh yang berat. Maksudnya pemahaman seperti ini yang harus dihilangkan. Kalau kita terus begitu, kita tidak akan berkembang. Ya memang karena memang gerakannya itu saja, dan gerakan sebenarnya banyak. Cuman yang sering kita lakukan itu yang gerakan dasar yang memang cuman diperlukan itu saja mereka. Jadi ada beberapa gerakan yang tidak pernah direkam itu karena khusus. Gerakan khusus dan memang itu susah untuk kan sekarang nih Om bayangkan orang nonton YouTube kita pun terapi saja mereka bisa ikut dan tidak tahu dia bahaya itu seperti apa. Dan itu berbahaya sekali. Sangat bahaya. Bahayanya apa? Dia pembahaya tuh ketong kayak yang nonton dia tahu titik saraf ini
dia dampaknya apa kalau kita buat secara hentak tiba-tiba tanpa ada tarikan nafas dan hembusan nafas. Seperti contoh orang gym. Orang gym tuh mereka angkat beban mesti tarik nafas lalu buang nafas. Ya, betul. Itu sama. Ketika mereka angkat beban lalu pengaturan nafas salah, itu pasti ada otot atau tulang yang atau saraf yang terhempit. Itu langsung sudah aduh, sakit. Itu bisa buat apa? Sudah. Jadi tarik nafas, buang nafas juga itu jadi dia punya bagian yang apa ya? Soalnya bisa dihilangkan ya? Iya. Karena memang itu terlalu penting. Siap. Kayak kita mau kasih bunyi leher. Biasa kan orang kasih bunyi leher begini. Itu dong biasa nanti akan sakit kepala dari belakang sini naik sampai atas sini putar-putar sakit parah. Itu kenapa? Terjadi kejang otot, tidak siap waktu dihentak. Seperti itu. Dan akan mengempit saraf leher. Makanya orang bilang, ih, bem tangan sering kesemutan nih. Itu disebabkan apa? Ya karena sebabkan diri Anda sendiri. Apa tuh penyebabnya? Dia buat bunyi sendiri tuh. Oh, jari-jari dong nih kok yang bukan dari bunyi. Leher sebenarnya itu semua. Puncak dari saraf ke tangan nih sebenarnya ada di saraf leher. Jadi saraf leher ini tidak kompleks. Dia orang bilang, kau nyaku kasih bunyi begitu, tapi kakak tahu kesannya bahaya dari orang bilang cervical 1 yang biasa Bima Arif bilang C1, C1, C2. Nah itu biasa cervical dia punya bahasa medis. Jadi tulang leher itu ada kan terdiri dari 7, cervical 1 sampai cervical 7. Nah itu kalau kita salah bunyikan itu bahaya sekali. Jadi misalnya boleh ditiru kalau yang tidak terlatih seperti itu. Memang bahaya sekali. Siap. Oke, terus kakak kembali ke cerita awal kakak ikut pelatihannya segala macam. Oh iya, itu ketong pelatihan. Pokoknya pelatihan bawa pasien sendiri. Bawa pasien ini kayak apa orang bilang ya? Kayak kelinci percobaan, bisa bilang begitu. Pokoknya yang mau mau ketosone paksa. Dan asik sih, ketong setup itu memang masih aktif itu kan beta mulai aktif kerja di puskesmas. Nah setelah itu aktif bagi waktu pokoknya sempat dapat beta gas, beson dapat beta izin. Maksudnya ke mana tuh? Kan kayak dapat waktu, curi-curi waktu. Kalau setelah pulang puskes kan biasa jam 2, jam 3. Curi waktu untuk ikut pelatihan. Pelatihan. Oh, oke, siap. Jadi katanya 10 orang jadi dong pantau tuh gampang. Begitu. Betul, kelasnya jadi terbatas. Karena memang biaya juga tong harus siap. Jadi sonde ini. Maka orang bilang harga mahal, kakak ikut di sekolah baru tahu deh harga mahal karuan. Oke. Dan itu barang juga kan resiko tuh kan? Iya, resiko. Meskipun kakak sudah terlatih, mungkin ada salah satu crash kayak misalkan kita salah gerak, itu pun bisa buat depo otot tegang. Jadi katong harus siap dengan resiko masing-masing. Iya. Memang ketong pelatihan tuh memang dia pelatih juga aku betul-betul dia terlalu sabar latih ketong. Dan memang butuh orang yang pelatih itu harus yang master juga sabar juga. Jangan sudah sembarang. Dia bilang, dia baca komentar TikTok nih, dia bilang, wih ini orang dong komentar nih dong paham kok soalnya nih, dong so searching di Google soalnya manfaat chiropraktik ini apa. Jangan kalau lu dengar video satu lu bilang ini hanya sesaat begini. Baca dulu dia punya referensi itu banyak, bukan hanya satu. Siap. Ya memang chiropraktik tuh dia ada manipulation tulang dan otot. Oke. Jadi ketika kakak dong merasa pegal, tidak enak badan, semua pokoknya banyak hal lah, pinggang sakit, terus leher kejang, banyak faktor yang banyak. Itu jangan dilakukan sendiri, carilah yang profesional atau TMJ itu rahang lari, rahang keluar, rahang bunyi. Itu memang harus dengan profesi masing-masing. Dan itu kakak dong bisa. Itu bisa.
Oh, itu kayak lebih ke khusus itu tadi yang kakek pernah singgung ah. Iya. Memang harus banyak-banyak baca lah untuk orang Kupang. Supaya jangan. Jadi chiropractic itu memanipulasi tulang dan otot. Memang dia punya dampak untuk kita. Chiropractic itu bisa sampai 3 bulan, bisa 2 bulan, tergantung dari kita aktivitas sendiri. Jadi aktivitas itu yang membuat adanya perpindahan tulang atau ototnya tegang, itu semua dari aktivitas yang berat. Jadi memang kita selalu kalau misalkan orang tulang patah, itu kita selalu anjurkan untuk langsung ke rumah sakit. Kita tidak bisa atasi seperti itu. Jadi memang bisa, ya, kalau kita patah. bukan apa ya penyambung tulang segala macam, bukan. Kita cuman memaparkan apa yang kita belajar. Tapi kalau keseleo bisa? Keseleo ya bisa, itu bisa. Kalau keseleo. Kecuali kalau tulang pindah itu segala macam, itu kita belum bisa. Kecuali dengan master yang ajarin kita, itu bisa. Jadi mereka tuh punya izinnya sendiri lah. Kita nih belum sampai sana, jadi tingkatannya lain lagi. Dan mungkin harganya sonde begini. Untuk harga sendiri di Kota Kupang bisa 400.000 berasa full body kakak itu sangat murah itu. Iya, karena beta tahu kan di Jawa ada bocoran kalau misalnya teman tuh yang kemarin yang ada sempat viral juga, yang mama satu Kobamaki itu. Nah, itu dia tuh kakak Dombokeng harus 2 bulan sebelum diterapi. Dan itu juga sistem DP, tapi setelah itu pembayarannya 2 juta satu orang. Per orang tuh. Nah kalau yang dengan master yang di Malaysia Chris Leong nih, guru nih, itu beda lagi. Dia daftar tuh 6 bulan sebelum terapi. Di 2018 8 juta satu orang. Dan di 2024 sekarang mungkin mau naik 25 juta satu orang. Jadi memang dia punya tingkatan tuh beda. Dan efeknya, khasiatnya juga pasti berbeda. Sangat beda. Kenapa kakak Po yang kasih 400? Karena memang ketong penyesuaian dengan Kota Kupang punya ekonomi. Beta sempat mau berpikir bahwa buka saya di Kota Kupang, di pusat kota. Tapi itu dengan harga 400 beta rugi bandar. Sewa tempat, segala macam. Belum kalau besok ada asisten bayar rukun gaji. Belum pernak-pernik peralatan yang harus ada di dalam. Itu dong kan juga tuh harus pikir. Jadi menyesuaikan saja. Puji Tuhannya ketok beta bisa buat di bepung kampung sendiri. Jadi memang ada sedikit tempat di situ, tanah warisan juga dari orang tua dong. Jadi beta buat kesempatan di situ sudah. Kakak ngomong-ngomong soal kritik ini, chiropractic ini ya, kira permasalahan apa saja yang bisa diatasi dengan cara ini? Kritik sangat banyak kakak, sangat banyak. Bisa sebut satu-satu ya. Pertama lower back pain itu atau sakit pinggang. Sakit pinggang. Neck pain itu leher. Saraf terhenti itu masuk dalam kategori sakit pinggang juga. Dan saraf terhenti itu ada banyak. Sampai ada yang sudah bisa jalan. Ada yang jalan pegang pinggang, kayak jompo kan memang istilahnya jompo muda-mudi tuh. Betul. Nah itu tuh yang Kota Kupang punya paling banyak tuh, sakit pinggang tuh. Itu Kupang paling banyak. Mungkin pekerja kantoran orangnya atau sangat banyak pekerja kantoran, kuli. Pokoknya yang sering duduk lama, berdiri lama, angkat berat, itu paling banyak Kota Kupang. Besok pegang hampir 3.000 orang kakak. Dan keluhan tuh sama semua. Pinggang. Terus yang paling banyak juga muda-mudi. Muda-mudi itu kenapa? Terlalu mager. Tidur. Baring-baring. Terus main HP. Betul. Habis itu ada juga cedera olahraga. Itu banyak lah. Jadi berangkum jadi satu di cedera olahraga.
kayak keseleo, engkel. Nah, itu termasuk dalam. Bungkuk juga itu bungkuk. Jadi untuk teman-teman biasa tanya bungkuk tuh bisa kesana. Bungkuk ini sangat banyak kategori. DB pernah upload VT di TikTok dan itu bungkuk yang parah punya. Dia terapi pertama sebelum mau divideokan, terapi kedua dia mau divideokan, dan puji Tuhannya dampak positif bagi teman-teman lain yang bungkuk juga. Ada cara untuk menyembuhkan mereka begitu. Nah, itu kan mereka tak salah angkat berat, tiba-tiba langgar 1 minggu dong kepala condong di depan, belakang begini. Nah, itu terlalu bahaya itu. Jadi memang semua kita yang menyebabkan rasa sakit itu, kita yang menyebabkan semua. Tong sendiri yang buat ya. Nanti baru bilang orang kirim. betul. Oke. Terus apa lagi kakak selain itu? Masih banyak sih kakak. Banyak, ya. Tapi yang sering kakak. Yang sering di atas itu yang sering di datang di klinik itu dengan keluhan seperti itu. Tulang ekor, tulang ekor dia jatuh duduk, pak. Langsung dia tulang ekor agak masuk ke dalam. Jadi kakak bisa atasi langsung. Dan itu masalah semua kalau ke situ langsung bisa diselesaikan kah atau tergantung apa? Dia tuh tergantung kakak. Jadi kalau sudah terlalu parah saya minta untuk 2 kali atau 3 kali pertemuan. Karena tidak bisa langsung. Memang dia punya sakit itu tidak sama seperti awal datang tuh. Memang tidak bisa langsung hilang. Memang kan dia punya proses sakit kan lama juga. Nanti kayak kakak jatuh ini hari, mungkin ini hari sakit. Iya. Nanti 2-3 hari atau bahkan 1 bulan 2 bulan baru ini kenapa nih badan nyaman, kenapa nih? Kan orang Kupang nih tunggu sakit dulu. Harus serba perhitungan semua. Kalau sana salah buat bapak. Sana urut kampung bisa. Oke. Terus ini rencana ke depan apa nih kakak? Rencana ke depan semoga beta bisa buka sekolah untuk chiropraktik pertama di Kupang, supaya teman-teman yang ingin belajar chiropraktik juga tidak perlu susah-susah keluar lagi. Kata Subawa datang dampak positif di Kota Kupang nih, beta harap untuk banyak orang tua dan pendukung-pendukung yang dapat mendukung untuk kelancaran di Kota Kupang. Jadi bisa lebih banyak lagi, malah lebih murah lagi nanti. Betul. Mau lebih murah lagi. Karena memang ketong bawa dampak positif untuk banyak orang. Betul. Jadi memang kata betul masih kikir ilmu begitu. Jadi kalau kata sudah dapat ilmu dari luar secara profesional, kata harus bawa datang ke Kota Kupang supaya lebih berkembang lagi. Lebih banyak ya. Iya, lebih banyak. Ya, jadi berkat lah buat banyak orang yang sakit-sakit mungkin di daerah yang kata bisa jangkau. Itu kan, ada orangnya di sana ya kakak. Iya. Itu kapan tuh rencananya tuh kakak? Ya kalau bisa dapat nih master, betul tunggu master Agustus kalau master di Sonde murah nih. Makanya ada kanik batu punya. Itu persyaratannya apa kakak? Misalnya yang kalau yang ketong dia harus ini nih. Kata ambil lanjut lah ini. Memang kan kata harus ada basic kesehatan dulu, belajar tentang ada baiknya harus ambil basic kesehatan. Supaya jangan terlalu susah lah, jangan terlalu ribet. Istilahnya kalau mau dari awam ya ke daftar kuliah awal lumayan lama kakak, dan itu biayanya juga ya lumayan. Woi mampus. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi kuliah kesehatan atau apa namanya, mungkin sudah selesai dan mungkin kebingungan mau cari kerjaan atau apa, bisa lah ada opsi lain nih. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa lu kuliah kesehatan ya lu harus jadi itu, jangan. Karena sudah terlalu banyak kesehatan di seluruh dunia nih. Be dulu berpikir begitu kan, wah ini beta lulus ke mana nih, dia mau kerja di mana nih. Pasti tujuannya PNS. Nah namanya ketong kalau circle hanya di situ, orang tua dong pasti sudah lulus jadi PNS sudah. Mau jadi apa le? Pilihan satu sah. Iya. Nah, kalau kita ada opsi lain, kenapa kita harus pilih satu sah?
Ini luar biasa ya. Iya. Kali sudah. Dan ini beta dengar jadwal full terus tiap harinya nih. Puji Tuhan banyak yang sudah percaya. Jadi memang kita harus layani pasien setulus hati. Makanya kok orang datang bahwa oh beta cuma mau begini, beta harus daftar ini, beta harus daftar. Dan puji Tuhannya sampai tanggal 31 Januari itu full. Bahkan sudah ada yang mau tanya booking untuk Februari, cuman beta belum bisa buka karena memang beta ada tembus di sebagai P3K juga, jadi memang harus atur jadwal dulu ulang. Bisa langsung. Nah, nanti kalau kakak kerja kan bisa nanti di puskes bisa sampai jam 3 atau jam 2. Nanti sisanya kan istirahat 1 jam, bisa buka sampai jam 10 malam pun buka. Jadi untuk orang kantoran pun bisa tetap dapat jadwal. Ya soalnya pusing dong mau atur jadwal pagi, masih ada kantor. Pulang kantor jam 10 malam masih dong atur jadwal di admin. Kalau masih buka ya sudah, boleh lah. Wih, luar biasa nih. Iya. Berkat mengalir deras. Amin. Oke, tadi kan kakak sempat di awal sebelum kita mulai itu kan kakak sempat singgung soal apa? Yang VVIP. Oh, VVIP. Maksudnya apa? Jadi kemarin nih kan beta buka khusus nih untuk 10 orang satu hari kakak. 10 pasien satu hari itu beta ngos-ngosan. Capek sekali. Itu butuh tenaga. Sangat butuh tenaga kakak. Jangan pikir beta. Nah itu tuh sebenarnya ada tenaga yang memang jadi kayak 100% nih. Kita bagi dulu. Ini kita harus kasih sekitar 25%. Kalau di orang tua kayak umuran kan beta nih sampai 65 tahun nih. Oh, kakak punya batasnya 65 tahun saja yang kakak bisa layani. Nanti kalau sudah master itu bisa sampai 70-an 80-an. Kenapa? Karena dia punya tingkat waktu kasih tenaga, waktu kita bunyikan atau adjust itu berbeda. Orang tua sama anak muda itu berbeda. Ada ilmunya lagi. Jadi sembarang, bukan semua sama. Kalau yang sudah lebih tua tuh tingkat osteonya tuh sudah lebih tinggi atau kekeroposan tulangnya sudah lebih tinggi. Resikonya bisa lebih besar. Betul, resikonya lebih besar. Dan memang harus hati-hati sekali. Terus beta lanjut yang VVIP dan ekonomi lagi. Jadi ekonomi itu pasien yang masuk dalam jadwal hari ini, kayak hari Minggu toh. Hari Minggu pasien 10 orang nih. Nah dia desak untuk dia mau masuk di hari Minggu. Padahal 10 orang. Jadi beta tawarkan lah. Kalau lu mau masuk ini hari lu harus bayar 800.000. Itu beta, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Supaya dong jeng mau. Ternyata ada juga yang mau. Jadi memang kayak naik harga maksudnya supaya dong jeng mau, supaya beta juga bisa istirahat tuh maksudnya begitu. Ya dong jeng mau, jadi sudah beta semampunya jangan terlalu banyak begitu. Ya mungkin VVIP sekitar 5 atau 6 begitu. Jadi sone harus sampai parah pun beju bisa melek. Untung sekarang ini besok ada asisten 1 orang, jadi memang lebih membantu lah. Dia pun tenaga makanya terima VVIP justru bisa lebih di atas lagi. Kalau soalnya melek, sumpah melek. Ini setiap harinya kan kakak bilang 10, tapi sekarang berasa prakteknya bisa belasan ya. Bisa belasan tiap hari. Bisa belasan. Makanya kok ini semua sampai 3.400-an lah. Kakak buka sejak kapan? Beta buka dari 2022 awal tahun lalu. Berarti baru setahun ini. 2 tahun. Oh iya betul ini 2024. Sorry. Terus buka tuh setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Kamis libur, Jumat Sabtu masuk, Minggu libur. Kenapa Kamis libur? Karena memang itu dia titik capek tuh. Senin, Selasa, Rabu tuh full parah kakak. Jadi Kamis minta libur. Admin tutup jadwal hari Kamis. Istirahat juga. Istirahat ya. Terlalu sangat capek. Oh iya. Orang pikirkan hanya krokrak. Makanya orang bilang kok hanya begitu saja. Nah, 1 orang sekali itu capek. Itu kalau keton dapat pasien yang
50-an 60-an kilo ya masih normal lah ya. Tapi coba kalau yang 118 kilo. Wih. Itu tenaga tuh. Berarti untuk kasih bunyi dia butuh tenaga ekstra ya? Sangat-sangat. Jadi yang 50, 60 kata hanya butuh kayak 50% lah, 25%. Yang 118 kata butuh 2 kali lipat. Jadi bisa 200 powernya atau 100 powernya. Terus sangat capek. Kalau kasih power yang sama dengan yang berat badan di bawah, sonde bunyi. Sonde ngefek. Sonde ada efek. Ih, buat apa kili-kili? Dan memang dia kereta kabel dia harus bunyi sampai bunyi gitu kah? Baru sonde ada beberapa yang dia punya otot tuh bunyi, ada beberapa yang tidak bunyi. Tulang tuh tidak ada. Jadi kalau ada oksigen saja dalam ligamen, ligamen itu apa? Pembatas tulang. Itu baru bunyi. Bisa bunyi. Jadi kayak ini kalau kita itu dia bunyi per 5 detik kalau jari. Kalau yang lain dia tidak bisa per 5 detik. Ada yang 1 minggu baru dia bisa bunyi sekali. Jadi tidak ini ada dalam teori nih. Nah ini kasih bunyi jari nih. Kakak bilang tadi kan bahaya juga kalau keseringan. Ya kalau yang biasa ini nih di sini kan orang biasa 1 tahun di sini. Nah itu boleh sering juga. Nanti ini dia bisa keluar dari ligamen. Jadi ada banyak juga yang keluar dari ligamen. Ini termasuk chiropraktik juga ya? Termasuk chiropraktik, masuk dalam kategori chiropraktik juga. Jadi makanya banyak pelajaran yang memang harus orang yang mau ambil dalam bidang chiropraktik itu harus belajar tuh, ada banyak hal. Dan dong harus mengerti persendian tulang. Iya, harus mengerti persendian tulang, saraf. Itu mereka harus tahu. Jumlah tulang. Wih. Karena jumlah tulang bayi dan dewasa beda. Oh ya? Iya. Memang harus belajar itu. Nah, bayi bisa soalnya kereta. Kalau bayi beta mulai dari 3 tahun. Bayi 3 tahun sudah bisa dikereta. Sudah bisa di adjust. Oh iya? Iya. Itu apa ya? Soalnya bahaya tuh buat bayi. Soalnya bahaya sih sebenarnya. Malah mereka mendapat bayi ini kan mereka pergerakan tidak sama dengan orang dewasa. Betul, berbeda. Jadi mereka pergerakan lebih luas, lebih ekstrim, betul. Dan itu memang mereka punya lebih banyak dislocation tulang tuh banyak. Jadi memang harus dikembalikan. Makanya baik kenapa sering demam, sering tidak enak badan, sering mencret. Iya. Beta ingat kalau gitu. Beta anak dulu kalau waktu kecil tuh masih sering sakit. Kotong sering bawa ada waktu satu tuh dia bisa urut. Nah, iya. Well, itu untuk orang-orang urut begitu bagus juga menolong kan, menolong anak kecil dong, menolong besar dong. Waktu kesehatan juga pasti pasti mengerti lah, kalau itu pasti mengerti. Berarti kalau anak demam bisa juga jadi kereta kan? Iya bisa, tapi dengan porsi yang lebih kecil lagi dia punya penekanannya. Dan di kakak bisa? Bisa, saya bisa 3 tahun sampai di usia 65 tahun sekarang nih. Pernah ada anak-anak? Pernah, banyak. Oh iya? Itu keluhannya apa dorong tuh? Mereka kaki tidak sama panjang. Nah, anak kecil tuh jangan lihat begitu. Mereka aktivitas waktu lompat, waktu ini. Kiri kanan itu kan bahaya, Bos. Oh iya? Beta pikir, pasti deh orang tua khawatir kak, soalnya. Iya khawatir memang. Mereka ini kadang teriak, kadang ini. Tapi kita sebagai profesional harus bisa menenangkan orang tua dan anak. Nah itu kalau anak takut atau apa pas kesbunyi dia melawan atau apa itu kan bahaya. Tidak akan melawan kalau kita sudah pegang di bagian leher. Itu mereka nyaman. Itu kakak tahu triknya. Triknya, caranya ada sendiri. Jadi mereka sudah nyaman, sudah itu cepat saya kok. Tinggal di adjust cepat saja. Yang penting dalam posisi yang benar. Makanya kenapa harus orang yang profesional ya? Memang mereka sudah tahu cara posisi titik yang memang buat nyaman. Bagaimana? Jadi makanya selalu dianjurkan, dokter saya menganjurkan harus cari yang profesional. Jangan betul. Dan ada apa? Sertifikat. Dan terus kalau
ada tingkatan tertentu tuh butuh di ronsen dulu. Iya betul, kayak skoliosis, kayak saraf terjepit, harus butuh MRI, CT scan atau ronsen, itu perlu. Pernah juga ada dapat. Oh sangat gitu. Banyak di Kota Kupang tuh sangat banyak. Dalam 3.000 orang tuh pasti ada lah kakak, itu selalu banyak. Kita lihat di kakak postingan tuh ada yang tulang belakang permis sampai. Ya itu masuk kategori skoliosis. Jadi itu skoliosis menyerang muda-mudi. Jadi batas umur dia serang itu 21 tahun. Itu dia, kenapa? Oh, itu dari posisi dia punya posisi segala macam, berdiri, tidur, duduk, terus kekurangan kalium sehingga menyebabkan tulang bisa bengkok cepat. Banyak faktor. Dan itu bisa diatasi dengan untuk atasi skoliosis sendiri itu disarankan untuk operasi pasang pen. Kalau kita untuk chiropraktik sendiri tidak bisa meluruskan, kita cuma bisa membantu supaya dia punya tulang itu lebih lebih dapat posisi yang setidaknya sudah bisa kasih lurus dia sedikit lah, dan menghindari lower back pain atau sakit pinggang atau sering belakang orang Kupang bilang basam-basam, nah atau nyilu-nyilu gitu. Nah itu mengurangi itu. Jadi orang bilang chiropraktik bisa kasih lurus tulang, untuk skoliosis tidak bisa. Kita cuma membantu supaya dia jangan rasakan terjadinya sakit pinggang, basam-basam di belakang, orang bilang nyilu-nyilu tuh, itu kita upayakan supaya tidak ada seperti itu. Jadi memang ada beberapa pemahaman yang salah. Perlu di apa juga ya. Jadi untuk Kupang dong, jangan pikir bahwa ketong ini dewa atau apa gitu. Bukan, ketong belajar juga, makanya ketong bisa bantu orang banyak. Kalau saat belajar berarti ya orang UGD terus. Weh. Selama ini ada pernah keluhan ke Sone ke kakak tangani orang terus ada yang tersalah begitu apa? Puji Tuhan sampai sekarang tidak ada ya. Mereka sembuh total sampai hari ini ya, puji Tuhan. Karena memang saya selalu berhati-hati sekali. Ya. Oke, siap. Jadi memang kita harus, maksudnya beta dituntut untuk profesional. Wajib, karena kakak wajib, kan ini betul. Jual apa ya, jualan jasa ya kakak ya. Kalau betul. Sekali orang kecewa selesai. Iya selesai, hancur sudah semua. Yang ketong bangun dari sejauh-jauh hari sampai sebesar begini, hancur dalam satu kali. Kalau misalkan ketong lalai sedikit, itu harus jaga soalnya gampang kan. Sampai orang-orang besar kalau misalkan kan Kupang nih yang penting ketong pegang pejabat kalau Kupang itu pasti ketong akan naik. Karena kan pejabat saya percaya, apalagi dari masyarakat yang di bawah. Dan kakak super pegang. Oh sangat banyak ya, sangat banyak. Sangat banyak. Dan media sosial ini juga membantu. Sangat membantu. Apalagi TikTok, luar biasa. Memberkati banyak orang juga ini media sosial loh nih. Kalau dimanfaatkan secara positif. Iya betul. Luar biasa sekali. Oke, Kak Edgar. Terima kasih banyak, sukses terus ke depan. Amin. Sebelum ketemu akhir ini apa ya? Kakak punya apa kesan deh? Quotes atau nasihat yang pernah kakak dengar dan berkesan sekali di kakak. Beta kayak bukan lebih ke quotes tapi lebih ke marah dari orang tua. Itu yang biasanya kau tunggu. Nah, jadi motivasi. Sering ingat apa tuh? Lu tahu bersyukur. Itu kata-kata memang. Itu tatika. Jadi memang beta dulu tuh tahu bersyukur. Jadi apapun selalu mengeluh. Sampai titik di mana beta dapat berkat pertama dan situ baru berasa, wih, ternyata bersyukur tuh begini. Dia bisa bantu orang banyak. Dan sudah itu jadi pegangan sekarang. Jadi mau apapun yang beta lalui tiap hari, kayak ini beta ketemu dengan Om Jo, beta selalu bersyukur karena lewat Om Jo juga bisa lebih banyak bantu orang. Betul. Siap. Wah, itu kata-kata yang ketong sering dengar dan itu membekas sekali di kakak. Sangat membekas sekali.
Itu betul. teguran luar biasa tuh. Ya, memang hidup nih sederhana sebenarnya, keluar hanya dituntut untuk bersyukur saja kok. Tapi kok sekali. susah. Banyak orang contoh maksudnya sudah dapat yang sesuai dengan dong pun bisa, cuma menuntut lebih. Itu sifat manusia tuh kan. Betul. Tidak pernah puas. Iya. Cuman beta belajar untuk bersyukur tuh nanti ketemu puas. Iya, betul. Serius. Kalau bersyukur pasti ketemu puas. Asik. Oke. Kak Edgar, makasih banyak. Sama-sama Kakak Jo. Siap. Ini kayaknya kata nanti mesti kretek lagi. Oh siap. Itu hari di studio aja apa tapi sudah full. Iya. Kayaknya betul mesti. Kita harus. NBD ini. Siap. Bapak Mama Saudara yang mungkin kepingin merasakan sensasinya di kretek. Jujur beta kemarin yang ke kretek beta itu pertama kali dalam hidup. Iya. Berasa banyak juga teman-teman yang seperti itu pertama kali di iya betul. Bunyikan di badan Jadi kalau mau daftar tuh Om Jo soalnya bisa langsung ke klinik. Oh. Ada pun sistem juga. Jadi semua diatur. Beta sudah diatur. Jadi ada sistem, ada kontak khusus untuk jadi admin. Mungkin Om Jo pernah kontak jadi admin Jo. Iya, dan itu dia pembalasan Adi. Panjang dan lebar. Nah itu dia. Ya astaga. Makanya kalau misalnya bepu teman dong, kayak Om Jo dong, beta selalu minta admin tolong arahkan pi bepu nomor. Oh, jadi kalau yang suka kenal, beta langsung minta arahkan pi bepu nomor pribadi. Jadi memang langsung saya beta begitu. Jangan dengar ini admin. Kalau admin pasti. Kalau admin berarti kakak tak putar sampai dapat jadwal mungkin di Februari atau Maret ya. Karena dong kontak dong mesti lihat jadwal. Iya, lihat jadwal dulu. Dia jadwal kosong kapan. Biasa ini kakak punya jadwal padat nih, ini wali kota juga kadang-kadang kalah. Puji Tuhan kalau begitu ya. Oke. Bapak Mama Saudara semua, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau jangan lupa bantu like, komen dan subscribe. Bantu follow juga kalau mungkin penasaran dengan praktek chiropraktik yang Kak Edgar lakukan, bisa kunjungi akun media sosial namanya apa Kakak? Kretek Kota Kupang pasti muncul. Itu langsung pasti muncul. Itu satu-satunya, jadi cari susah. Iya, cari susah betul. Oke. Kak Edgar mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau apa, tidak ada maksud apa. Bapak Mama Saudara juga mohon maaf kalau ada kami berdua ada salah kata atau yang kurang-kurang. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Mama Saudara semua bisa tulis di kolom komentar, biar mungkin kalau Kak Edgar free, beta bisa ajak Pasiar Oto lagi supaya menjelaskan. Siap, betul. Bapak Mama Saudara semua. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Gas jangan rem. Gas jangan rem.